إن الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sedang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, yang semoga salawat kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah kelak ketika kita berada di padang mahsyar. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan masih di kajian kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga tentang bab akhlak. Kita sampai kepada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang buruk. Sudah kita bahas sebelumnya akhlak madmumah dimulai dari zalim. Sekarang kita masuk kepada akhlak madmumah yang kedua. Jadi akhlak itu at-tuma'ni, akhlak itu cara bahasa at-tu'niyah, apa kebiasaan. Kebiasaan yang kemudian melahirkan satu ucapan ataupun perbuatan yang mantap dari hati tanpa direncanakan. Kalau yang keluar itu adalah ucapan yang baik dan perbuatan yang baik, maka itu yang disebut dengan akhlak mahmudah. Kalau kebiasaan seseorang kemudian tanpa disadari spontanitas, kita mungkin kaget, keluar ucapan tanpa direncanakan. Apa yang keluar pertama? Kalau kalimat yang keluar pertama adalah keburukan, maka itu yang disebut dengan akhlak madmumah. Jadi akhlak itu ya kebiasaan, kondisi jiwa yang mantap. Kalau didesain sebelumnya itu bukan akhlak. Seperti nanti Bapak di briefing kajian Bapak, contoh saya pernah ikut itu kajian TVRI di Bali. Jadi ibu yang diundang itu subhanallah disuruh pakai seragam semua, seragaman. Setelah itu sebelum kajian di briefing semua jamaahnya, mohon maaf ibu-ibu, tolong selama kajian tidak ada yang boleh ngomong. Yang kedua, selama kajian yang ngantuk ditahan. Selama kajian yang gatal ditahan. Itu benar itu. Kajian sore itu loh, menjelang berbuka itu loh, 45 menit. Subhanallah. Kemudian materi sudah ditentukan, ustadznya sudah dikasih tahu, ustadz nanti yang tanya ibu ini ya, pertanyaannya ini. Wena, ngisi di TV itu wena. Makanya jenengan coba lihat acara di Mama Dede itu. Kata hostnya, siapa yang mau tanya? Semua angkat tangan kan? Siapa yang mau tanya? Semua angkat tangan. Yang pegang mic itu yang ditunjuk, lengkap sama pertanyaannya, maka Ustaz enak jawabannya. Di dalam Al-Quran, karena wis jelas ya. Dan subhanallah 45 menit itu tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang gatal, gak ada yang ngantuk. Semua duduknya anteng. Baru setelah selesai, selonjor semua. Alhamdulillah. Itu bukan akhlak itu. Kenapa? Karena
di briefing, didesain. Sedangkan akhlak itu spontanitas yang keluar. Kalau keluar keburukan itu yang disebut dengan akhlak madmumah. Termasuk salah satunya ini apa? Hasad ini. Apa sebabnya? Kalau kita lihat kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Badai' Al-Fawaid di jilid 2 halaman 816, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan begini, imsaku fudulin nadri wal kalami wat ta'ami wa mukhalatatil nas fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni adam wa yanalu minhu aradahu min hadil abwabi al-arba'ah. Kata beliau, imsaku fudulin nadhr, kurangi, kata beliau, tahanlah diri kalian dari 4 hal. Karena 4 hal inilah yang menjadi apa? Pintu syaitan dalam menguasai manusia. Jadi syaitan itu akan masuk dalam tubuh kita lewat pintu yang 4 ini. Apa 4 itu? Yang pertama an-nadhr, memandang. Makanya Rasulullah mengatakan an-nadhru sahmun masmumun min syihamil iblis. Kata Nabi, memandang itu adalah panah yang dilemparkan oleh iblis, panah beracun yang dilemparkan oleh iblis. Di sini kata memandang tidak harus memandang kepada lawan jenis. Tapi salah satu yang akan menumbuhkan sifat hasad, sifat iri, kita sering ngincang kehidupan orang lain. Lihat rumah tetangga lebih mewah, sampai kemudian kita seudon ya. Kok bisa ya? Padahal PNS. Kita sudah seudon kan? Kok bisa ya? Padahal suaminya hanya PNS, ibunya ya di rumah. Kemudian loh sama kok satu pantaran apa? Golongan 3A. Loh kok iso kuwat omah. Ya karena ini tadi apa? Salah ngincang. Jadi kemudian benar syaitan itu akhirnya apa? Pintu syaitan yang paling besar masuknya dalam tubuh kita, yang kemudian akan merusak hati kita, itu salah satunya apa? Salah dalam menempatkan pandangan. Ya Allah, kadang lihat apa namanya. Dan pandangan ini yang kadang menutupi pintu syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kadang memandang rumah tangga orang lain. Subhanallah, ya, rumah tangganya romantis, kemana-mana sering bareng. Terus begitu kan? Padahal yang romantis itu hanya di depan orang, gak tahu di dalamnya juga apa? Ya pengkerangan juga, Pak. Iya, saya diceritain itu salah satu jamaah itu, kalau di depannya Ustadz, ya Allah, ya sayang-sayangan panggilannya, padahal anak sudah 4, tetap masih sayang. Tapi ketika waktu umroh, tengkar pengkerangan. Kenapa? Karena istrinya mau beli ini ditahan, mau beli itu ditahan. Karena kebiasaan di Indonesia kan apa? Setiap ada yang enak beli. Karena kalau kita uangnya kan standar lah, kita rupiah, sesama rupiah kan masih bisa juga. Istrinya gak memandang rupiahnya, dia memandang rialnya, suaminya memandang rupiah. 50 rial loh ya. Dan 50 rial itu kalau dihitungnya orang Indonesia kan kebayang itu. Jadi berapa 50 rial itu? Kan 4.500 sekarang dah itulah. Jadi berapa? 250. Kan kita beli coklat sing bungkusan kecil 50 rial. Versi kita 50 murah ya, 50.000 lah. Tapi ketika diuangkan ke kita 250. Kalau di Indonesia ikut dapat sama yang penjualnya. Jadi subhanallah, jadi apa? Kita itu kadang salah menempatkan pandangan yang kemudian menutup pintu syukur kita kepada Allah. Ketika tetangga punya mobil baru, kita kebayang, ya Allah, kapan aku bisa? Terus begitu kan, akhirnya kemudian sesuatu yang sudah ada di depan kita, yang sudah kita nikmati, akhirnya tertutup untuk kita bersyukur.